Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang pengertian metodologi studi Islam dan 5 fondasi utama dalam agama Islam yang biasa kita kenal sebagai rukun Islam. Yang pertama, kita bahas tentang metodologi studi Islam. Nah, secara bahasa, metodologi berarti cara, langkah, atau jalan yang digunakan untuk mempelajari sesuatu. Sedangkan studi Islam berarti kegiatan mempelajari agama Islam. Jadi, metodologi studi Islam adalah cara atau langkah yang digunakan untuk mempelajari dan memahami Islam dengan benar. Dalam mempelajari Islam, kita tidak hanya belajar tentang sholat, puasa, zakat, dan haji. Kita juga mempelajari akidah akhlak, Al-Quran, hadis, sejarah Islam, serta kehidupan Nabi Muhammad SAW. Metodologi studi Islam sangat penting karena agama tidak boleh dipahami sembarangan. Nah, misalnya tuh ketika kita ingin mengetahui hukum tentang suatu masalah, nah kita tuh tidak boleh langsung menyimpulkan sendiri. Kita perlu melihat penjelasan dari Al-Quran, hadis, serta pendapat ulama yang dapat dipercaya. Dengan cara itu, kita bisa memahami Islam dengan lebih baik dan tidak mudah mengikuti ajaran. Terus kayak orang yang memiliki ilmu akan lebih mudah membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Oleh karena itu, belajar agama sangat penting agar kita dapat menjalankan kehidupan sesuai ajaran Islam. Selanjutnya, Islam dibangun atas 5 pondasi. 5 pondasi ini disebut rukun Islam. Rukun Islam adalah dasar yang harus diyakini dan dijalankan oleh setiap muslim. Rasulullah SAW bersabda, Islam dibangun atas 5 perkara, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan, dan berpergi haji bagi yang mampu. Hadis riwayat Bukhari dan Selanjutnya yang pertama ada syahadat. Pondasi pertama adalah syahadat. Syahadat berarti mengucapkan dan meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syahadat menjadi dasar paling utama dalam Islam. Nah, bagi seorang muslim harus percaya bahwa hanya Allah yang pantas disembah. Selain itu, seorang muslim juga harus percaya bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah yang membawa ajaran Islam untuk umat manusia. Syahadat tidak cukup hanya diucapkan dengan lisan, tetapi juga harus diyakini dalam hati dan dibuktikan melalui perbuatan. Nah, contohnya tuh kita berusaha menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan selain Allah." Quran Surat Muhammad ayat 19. Kedua, sholat. Nah, jadi pondasi kedua adalah sholat. Sholat wajib dilakukan 5 kali dalam sehari, yaitu subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya. Sholat merupakan ibadah yang sangat penting karena menjadi cara kita berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam sholat kita memuji Allah, berdoa, memohon ampunan, dan meminta pertolongan kepadanya. Sholat juga melatih kita untuk disiplin. Kita diajarkan untuk sholat tepat waktu, walaupun sedang sibuk melakukan kegiatan lain. Selain itu, sholat dapat membuat hati lebih tenang dan mengingatkan kita agar tidak melakukan perbuatan buruk. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dirikanlah sholat untuk mengingatku." Quran Surat At-Toha ayat 14. Yang ketiga, puasa Ramadan. Pondasi ketiga adalah puasa Ramadan. Puasa berarti menahan diri dari makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai matahari terbenam. Puasa dilakukan selama bulan Ramadan. Namun, puasa bukan hanya soal tidak makan dan minum. Saat berpuasa, kita juga harus menjaga perkataan, menjaga sikap, tidak mudah marah, dan tidak melakukan perbuatan yang mengurangi pahala puasa. Puasa mengajarkan kita untuk menjadi lebih sabar, lebih peduli kepada orang lain. Terus saat kita merasa lapar, kita bisa membayangkan bagaimana keadaan orang-orang yang kekurangan makanan setiap hari. Karena itu, bulan Ramadan juga menjadi bulan yang baik untuk berbagi kepada semua.
Yang keempat, zakat. Nah, jadi pondasi yang keempat adalah zakat. Zakat itu sendiri adalah mengeluarkan sebagian harta untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya, seperti fakir miskin, orang yang terlilit hutang, atau orang yang membutuhkan. Zakat wajib bagi muslim yang memiliki harta cukup dan sudah memenuhi syarat. Zakat mengajarkan kita bahwa harta yang kita miliki sebenarnya adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam harta tersebut ada hak orang yang lain yang harus kita keluarkan. Dengan zakat, orang yang mampu dapat membantu orang yang kurang mampu. Hal ini dapat mempererat hubungan antar umat Islam dan mengurangi kesenjangan dalam kehidupan masyarakat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat." Quran surat Al-Baqarah ayat 43. Yang kelima, haji. Jadi, pondasi Islam yang kelima adalah haji. Haji merupakan ibadah mengunjungi Baitullah atau Ka'bah yang berada di Mekah untuk melaksanakan beberapa rangkaian ibadah seperti tawaf, sa'i, wukuf di Arafah, dan melempar jumroh. Ibadah haji wajib dilakukan 1 kali seumur hidup, tetapi hanya bagi orang yang mampu. Mampu di sini bukan hanya memiliki biaya untuk berangkat, tetapi juga harus dalam keadaan sehat, perjalanan aman, serta kebutuhan keluarga yang ditinggalkan tetap terpenuhi. Ibadah haji juga mengerjakan persamaan derajat. Saat haji, umat Islam dari berbagai negara berkumpul di tempat yang sama dan memakai pakaian ihram. Semua terlihat sederhana, tidak dibedakan karena kaya, miskin, jabatan, atau asal negaranya. Setelah mengetahui 5 rukun Islam tersebut, pasti muncul pertanyaan kayak, apakah seseorang muslim bisa disebut muslim jika ada rukun Islam yang belum terpenuhi? Jawabannya kayak, pada dasarnya seseorang tetap disebut muslim apabila ia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW, serta meyakini bahwa 5 rukun Islam adalah kewajiban. Akan tetapi, jika seseorang sengaja meninggalkan kewajiban seperti sholat ataupun puasa tanpa alasan yang dibenarkan, maka ia telah melakukan dosa dan harus bertaubat. Namun, ada beberapa kewajiban yang memang disesuaikan dengan keadaan seseorang. Contohnya tuh haji. Nah, haji ini hanya wajib bagi orang yang mampu. Selanjutnya ada zakat. Zakat juga sama, wajib bagi orang yang hartanya sudah mencapai syarat tertentu. Begitu juga dengan puasa, orang yang sakit, sedang dalam perjalanan jauh, ibu hamil atau ibu menyusui, itu dapat tidak berpuasa terlebih dahulu dan menggantinya sesuai aturan Islam. Jadi, 5 rukun Islam adalah dasar penting dalam kehidupan seorang muslim. Kita harus percaya bahwa semuanya merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan berusaha menjalankannya sesuai kemampuan kita. Jika belum bisa menjalankan salah satunya karena memang ada alasan yang dibenarkan, kita tetap harus memiliki niat untuk melaksanakannya ketika sudah mampu. Demikian penjelasan tentang metodologi studi Islam dan 5 pondasi Islam dari saya. Semoga kita semua dapat memahami ajaran Islam dengan baik dan berusaha mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.